Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan channel tutorial apa saja. Selamat datang. Baik, kali ini saya coba ingin memberikan insight bagaimana cara riset produk dan supplier di Tokopedia. Nah, cara riset produk dan supplier ini saya akan menggunakan bantuan tool, menggunakan bantuan tools untuk merisetnya. Baik, kita langsung saja masuk ke tools apa yang akan dipakai. Kita lari ke Google saja, kemudian ketikkan di sini Markin. Oke, kita akan menggunakan namanya tool Markin. Oke, kita klik sini. Nah, Markin itu adalah market insight, tools untuk analisa pasar di marketplace terbesar Indonesia. Dan tool Markin ini hanya bisa meriset Tokopedia saja. Jadi sini dijelaskan, market insight adalah tool untuk analisa pasar, kompetisi, dan tren produk untuk menemukan produk dengan penjualan terlaris di Tokopedia. Oke, kita langsung saja daftar di sini. Ya, jika sudah penerbit login, silakan langsung login. Tapi kalau belum, kawan-kawan daftarkan saja dulu emailnya. Kita klik daftar. Oke, kurang. Check your email to order to verify your account. Oke, ini harus diverifikasi dulu emailnya. Kemudian setelah dapat, kawan-kawan bisa langsung ke sini. Jadi pada inbox, tool Markin, verifikasi pendaftaran, kemudian klik ini ya, aktifkan akun Anda. Nah, you have successfully validated your email. Jadi sudah terverifikasi, tervalidasi emailnya bahwa email yang dipakai adalah ini. Lanjut kita masuk ke sini. Jadi ini toolnya diinstal di PC. Kawan-kawan harus download dulu aplikasinya. Ada di dalam area membershipnya. Oke, aplikasi ini berbayar untuk aksesnya ya, dan 1 bulan, 1 tahun, atau lifetime. Akan tetapi kawan-kawan diberi kesempatan oleh pembuatnya untuk mencoba market ini selama 1 hari saja ya. Jadi kalau kawan-kawan memang belum mau berlangganan, kawan-kawan bisa mengaksesnya yang gratis dan maksimalkan 1 hari saja. Jadi kawan-kawan bisa memaksimalkan 1 hari saja untuk meriset produk, meriset supplier. Nah, kawan-kawan ke area download,
kemudian download versinya berdasarkan PC kawan-kawan atau laptop kawan-kawan ya, apakah menggunakan Mac atau Windows. Kawan-kawan bisa pilih yang 32 byte apa 64 byte, tergantung dari Windows kawan-kawan. Oke, kebetulan karena saya sudah install, kawan-kawan download saja, kemudian install. Kalau sudah selesai diinstal, kawan-kawan bisa langsung masuk ke area ke aplikasinya yang ini ya. Dan kawan bisa langsung klik saja. Daftar. Oke, sini ya daftarnya ya. Setelah daftar, kemudian kawan-kawan harus verifikasi email. Kemudian verifikasi email, kawan-kawan download software ya dari halaman member. Ya. Oke, ini sudah masuk. Dari sini kawan-kawan bisa masukkan sini, kemudian passwordnya. Let's go. Oke, login berhasil. Nah, ini tampilannya, tampilan Markin dashboard Markin Insight. Di sini ada reset dan membership. Membership akan seperti ini, informasi tentang membership agan lagi. Membership kawan-kawan sekalian. Ini riset dibagi menjadi dua ya, riset kategori dan riset keyword. Dan ini riset berdasarkan link produk atau link supplier atau link toko. Oke, kita mulai dari pertama reviewnya di riset by kategori ya. Kita klik riset by kategori. Di sini berisi tentang kategori-kategori yang ada di Tokopedia. Nah, kawan-kawan juga bisa pilih nih mau riset yang mana. Oke, coba contoh di buku. Oke, di buku kemudian banyak lagi subkategorinya. Coba kita ke religi dan spiritual. Di sini banyak lagi subkategori yang keduanya. Coba kita tentang buku agama Islam ya. Nah, ini periodenya bisa dipilih nih, ada 1 bulan terakhir, bulan kemarin, 1 minggu, dan minggu ini dan kemarin. Jadi ini hanya data yang diambil oleh Markin ini adalah 1 bulan terakhir ya, data 1 bulan terakhir. Oke, di sini berisi tentang produk teratas. 1 bulan terakhir ini produk teratasnya yang ini ya, karena ada dilihatnya transaksi based on, sepertinya dilihat dari based on transaksi ya, 248 tanpa melihat mengacukan konversinya. Jadi yang dilihat transaksinya, yang paling banyak ada di Seni Tinggal di Bumi, kemudian Ikro ya dengan konversi sebesar 6%
ya kan, semakin lama semakin kecil. Jadi ini diambil berdasarkan transaksi. Oke, ini hanya nggak semua produk ya yang dilihat, jadi hanya berapa besar saja. Ini ada 6%, 8%, 7%, 9%. Coba kita lihat ya, 9% ini bagaimana. Oke, konversinya cukup bagus ya, 9%. Nah, ini data 1 bulan juga ya. 1 bulan. Ini grafiknya. Bukunya Zikir Pagi Petang Sesudah Sholat Fardu, cover baru. Oke. Instant Sunday, mungkin ini adalah supplier ya, banyak produknya soalnya dia bisa grab satu hari yang sama. Oke, kemudian di sini kalian bisa, oke kita mulai dari atas dulu ya. Ini dilihat selama 1 bulan ini ada 674 yang melihat, yang order ada 67 dan terjual 492. Oke, dilihat dari sini terjualnya 492 tapi yang order 67, yang dilihat 674. Kenapa bisa banyak? Yang karena satu order itu bisa lebih dari satu buku, misalnya bisa 20, ada 2 buku atau 3 buku begitu ya. Kenapa nggak 67? Jadi satu orang bisa lebih dari satu barang. Oke, bisa dilihat di sini juga nih. Terjual 59 yang order ya. Terjual 59, order 3, dilihat 27. Gambarannya jadinya ini lihat 27 orang. Kemudian yang order 3, terjual 59 itu. Jadi dalam artian anggap aja yang terjual ini 60 ya. Berarti kalau 60 dibagi order 3 berarti satu orderan itu ada 20 buku gitu ya. Ini juga termasuknya. Oke ya, ini contoh buku ya. Oh, saya mau jual yang ini deh, misalnya setelah di riset banyak melihat dan ini cukup bagus misalnya. Oke, kita coba jual ini gitu ya. Kalau udah selesai riset di sini, oke, ini ada lagi nih, lihat penjualan toko, buka halaman produk dan copy URL. Oke, kita coba klik aja lihat penjualan toko. Nah, ini penjualan toko ya. Nah, maksudnya apa penjualan toko? Ini satu toko kan banyak produk ya. Nah, ini semua produk, bukan produk ini saja, tapi semua produk yang ada di dalam toko ini. Toko TB, toko buku, buku Islam. Oke. Nah, ini data penjualannya. Ya, oke. Data penjualannya. Tapi kawan-kawan juga bisa ternyata ekspor informasi ini. Kita ekspor data, oke, ke produknya. Kasih nama toko, salah masuk apa tadi, Islam kah? Buku Islam, lupa saya. Nah, ini ya yang bisa dilihat, yang bisa diekspor, diambil. Tinggal pilih mana. Oh, ini gede juga nih.
51 ada terjual 11, transaksi 11, satu orang satu, itu ya berhasil 21%. Jadi dari yang datang melihat 51 orang, 11%, ada 11 transaksi yang terjadi gitu ya. Cukup besar ini, cukup bagus ya. Jika kalau misalnya, wah ini mau jualan ini deh, Malim Fiat Torik misalnya. Oke, kita lihat di sini. Gimana sih buku penjualan itu gitu kan? Tadi ya. Oke, ini. Langsung lihat produknya. Oh, depannya pertama saja nih, lainnya sedikit misalnya. Ada order itu. Oh, nggak jadi deh, gitu ya. Cari lagi deh yang bagus. Itu, oke. Coba kita cari yang lain lagi. Kita lihat ekspor lagi, ini keyword teratas. Oh, ada gangguan, tidak bisa melihat. Coba toko teratas, kita lihat dari berdasarkan toko ya. Di sini berdasarkan toko teratas itu, kenapa dia teratas? Karena berdasarkan transaksi juga, transaksi yang berhasil dalam 1 bulan ini. Contohnya Alida, lihat data toko. Kita lihat dulu data tokonya gimana. Wow. Oke, omsetnya 844 1 bulan ya kawan-kawan ya, bisa bayangkan 8. Profitnya dikurangi iklannya, jadi omset dikurangi ini, total jumlah pendapatan dikurangi biaya-biaya yang lain, biaya ongkir segala macam ya. Oh kan, ongkos kirim ya, jadi sekitar 100 juta ya. Oke, 100 juta. Dan ini bukan profit maksudnya, ini mungkin ini pendapatan setelah omset setelah dikurangi ongkos kirim gitu. Oke. Cukup bagus ya penjualan, kita lihat ya grafik trennya. Oke, cukup bagus nih toko ini. Nah, dari toko ini kan kalau misalnya saya lihat ya, misalnya saya sendiri pribadi lihat, nah ini cukup bagus nih grafiknya seperti ini. Hampir tiap hari terjadi penjualan gitu ya, terjadi penjualan di atas 100k. Oke, anggapnya terjadi penjualan tiap hari ini di atas 100, ya kan, paling rendah nih 136 nih. Oke, kita lihat lagi produk mana sih yang laku nih. Kita lihat tadi nama tokonya apa, Alida ya, riset by toko tadi ya, Alida. Sayangnya kita nggak bisa ngambil URL ya. Kalau URL ada bisa nge-scrap URL, lebih enak juga lagi ya, lebih enak lagi, kita bisa langsung klik ke link produknya. Oke, kita sort aja. Oke, ini ya buku Bacalah Jilid 1 Baca Al-Quran. Oke, nah ini bisa dilihat nih dari sini nih, berarti transaksi atau berdasarkan jumlah transaksi.
Oh ini jadwal 200 atau berdasarkan jumlah transaksi ya, lihatnya. Jadi kawan-kawan bisa mencari produk dan mencari supplier. Misalnya saya jualan, cari nih tentang buku, nah dapatnya buku tentang agama ini, agama Islam misalnya, kemudian dapat suppliernya, ya bisa kawan-kawan pakai nih. Itu contoh misalnya, nanti ini tadi apa ya, jumlah view transaksinya 2%. Coba kita based on konversi aja ya. Oke, konversi 9,89, kita cari sini 9,89. Oh, ini nggak masuk dia. Ini nggak masuk dia ini, beda dia. Oke, kita coba ya, ini ya 10, kita lihat produknya. Nah ini gimana produknya nih, perlu kita ambil apa enggak gitu ya dari supplier, apa kita mau jualin buku dia semua, apa produk-produk tertentu aja gitu. Kita bisa bandingkan dengan ini misalnya. Oke. Nah enggak deh, sedikit ya. Order 3 jual 4. Kita lihat lagi kalau mau coba jual dari sini. Ya, kita lihat gimana ya, cukup juga. Oke, jadi kayak gitu ya kawan-kawan ya, kalau ingin menjual bukunya nih, oh kita jual produk ini dari toko ini, jualnya produk ini yang terlihat bagus, kita pakai itu ya. Jadi di sini bisa cek supplier, insert produk ya. Cukup bagus juga ya, tadi ya sama. Oke, ini riset by kategori. Satu contoh lagi, kita cari contoh lagi ya. Apa ya, kategori apa, kita mencari kategori produk yang mau kita pakai. Contoh dapur deh. Oke, dapur, kita narik ke ibu-ibu sukanya biasanya apa ya, peralatan dapur, peralatan masak ya. Oke, kita lari lagi ke wajan kah. Oke, wajan, kita lihat datanya. Nah, itu bulan terakhir, ganti misalnya minggu ini, berubah lagi datanya kan. Minggu kemarinnya atau 2 minggu yang lalu berarti nggak berubah ya. Oke, kita ganti ke produk lain ya.
fashion muslim misalnya, atasan muslim contoh, tunik misalnya ya. Nah ini datanya nih, kawan bisa cari produk di sini gitu ya. Contoh kita lihat data penjualannya bagaimana. Kalau saya sih nggak akan ngambil produk ini ya. Bukan, maksudnya kalau ngeliat dari ini dilihat banyak tapi yang order satu, berarti ada sih tiap hari order satu gitu ya, tapi kebanyakan order satu saya nggak recommended untuk diambil itu. Coba kita list on tentang ini dua toko ya. Toko ini apa produknya yang banyak nih dia nih. Kita lihat apa yang bisa dilihat. Kita lihat versinya, versi kecil-kecil ya. Oke, kita lihat banyak gitu. Nah ini salah satu caranya ya, kawan-kawan bisa riset sendiri, explore sendiri ya tentang riset by kategori. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu riset di keyword. Jadi riset keyword ini kawan-kawan masukkan kata kuncinya apa. Misalnya kawan-kawan yang umum ya, misalnya tadi buku misalnya. Ini semua yang ini kalau begini tanpa masuk, kita cuma masukin keyword doang. Yang ini dibiarkan, ini kita akan mencari yang broad itu yang luas ya. Maksudnya luas itu gimana sih? Kalau kita pilih sini, ini lokasi, kita bisa pilih lokasi, tapi kita semua lokasi berarti semua lokasi masuk dalam pencarian. Dan kategori juga, misalnya buku ada orang salah naruh nih di fashion pria misalnya, ketarik juga. Contoh go, kita lihat ini ya, go. Oh, kita lihat, wah ini ada penjualan terus nih, ternyata buku ini, wah kita bisa jual buku ini misalnya. Ini kayak contoh order terjual 25 ya kan, terjual 38, terjual 86, terjual 38, bagus ya, bisa kita pakai nih. Maksudnya data ini bisa jadi kita kumpulkan saja dulu nih, misalnya buku ini, suppliernya ini, kedai buku Kadoku. Nama toko misalnya, produknya apa ya, ini tempat toko misalnya tadi ini apa toko. URL dari mana kita dapat ya, dari sini ke halaman produk ya, atau copy URL.
Nah, itu caranya ya kawan-kawan ya. Nah, ini untuk penjualan produk atau toko, ini link, berdasarkan link produk ya. Nah, ini berdasarkan link produk. Oke, begitu saja review tentang market insight ya, buat kawan-kawan yang ingin mencari produk ataupun supplier di Tokopedia. Baik, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di tutorial atau review selanjutnya.